Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 23. Bagaimana bisa? Apa yang kau lakukan padanya? Cecar Leo. Aku menggunakan senjata jarum kematian milik Red, yang mana jarum itu beracun dan harus tepat menyerang titik syaraf agar dapat meledakkannya. Jelas Nadia takut-takut. Red memberikannya padamu atau kau? Aku, mencurinya. Red pasti marah padaku, jawab Nadia kembali menangis. Sudahlah, kalau begitu kau tak perlu khawatirkan yang lain. Bagiku, keselamatanmu adalah yang lebih penting. Lagi pula, Red pastinya akan bangga padamu. Kau itu ternyata cepat sekali belajar, kata Leo, bermaksud membuat tenang hati istrinya. Manik mata setajam serigala miliknya, menatap mata berair itu serta memegangi kedua bahunya. Aku berjanji, ini terakhir kalinya kau lepas dari pengawasanku. Leo kembali merengkuh raga itu, membawa ke dalam pelukannya. Memberi ketenangan dan keyakinan, bahwa rasa di hatinya tidak akan berubah. Kita keluar dari sini, Leo pun menuntun tangan dingin itu. Membawanya menuruni tangga, hingga sebuah tembakan melesatkan peluru di antara kaki mereka. Tar! Ah! Nadia memaki kencang karena hampir saja peluru itu mengenai kakinya. Kesini, Leo dengan cepat menarik tubuh Nadia untuk bersembunyi di balik dinding. Leo pun mulai mengokang senjatanya lagi. Dadanya naik turun pertanda adrenalinnya kembali terpacu. Dor, dor, dor. Tembak-menembak pun tak terelakkan lagi, hingga terdengar kembali jeritan dari seseorang yang terkena lesatan timah panas itu. Leo. Nadia terus saja terseduh sambil mendekap tubuh suaminya. Teringat bagaimana beberapa saat yang lalu, Leo bersimbah dalam kubangan darah. Kenapa kau terus saja menangis? Orang yang mati tertembak kan bukan aku, gemas Leo. Karena Nadia terus saja menangis sambil memeluk tubuhnya di atas hospital bed. Kini mereka berada di rumah sakit pada ruang perawatan. Apa kau tidak lelah? Lihatlah kedua matamu ini, tunjuk Leo lagi pada sepasang mata indah yang kini sembab itu. Aku takut, aku mengkhawatirkanmu, jawab Nadia pelan dengan sedikit risak. Kan aku baik-baik saja. Apa yang membuatmu begitu takut, Hom? Leo meraih dagu itu, hingga wajah sendu istrinya mendongak. Itu semua karena Black datang tepat waktu. Seandainya ia telat sedikit saja, aku tidak akan sanggup membayangkannya. Nadia kembali menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Haish, Nona kenapa kau begitu bucin? Batin Black yang kini menepuk jidatnya, menyaksikan adegan dramatis di depan kedua matanya. Leo hanya menaikkan kedua bahunya acuh, sambil melirik ke arah Black dengan senyum tercipta setelahnya. Tak lama Black yang sadar diri ini pun berlalu keluar, sedangkan untuk mengurus masalah administrasi semau Red yang melakukannya. Black meregangkan otot tubuhnya di kursi tunggu rumah sakit, kemudian pria itu merebahkan kepalanya pada sandaran kursi. Di dalam kamar perawatan VIP, kemesraan terus berlanjut. Leo beringsut pelan agar wajahnya mendekat pada Nadia, lalu dirinya meraih tubuh ramping itu untuk menariknya masuk ke dalam rengkuhannya. Sudah sayang, kau jangan terlalu khawatir, karena aku baik-baik saja. Peluru itu tidak menembus lenganku tetapi hanya merobek kulit luarnya saja. Jelas Leo berharap setelah ini sang istri akan tenang. Leo pun mengecup dalam ujung kepala wanitanya. Nadia semakin melingkarkan lengannya pada tubuh gagah perkasa itu, menyusupkan wajahnya kini pada ceruk leher Leo. Menghirup banyak-banyak aroma tubuh, yang membuatnya selalu nyaman dan tenang itu. Jadi begitu ya, kau tidak bohong padaku kan? Tanya Nadia yang berpikir justru Leo pura-pura terlihat baik agar ia tak khawatir. Kalau tak percaya tanyalah pada Black atau suster. Black panggilkan suster cepat. Ah tidak usah. Iya aku percaya padamu, ucap Nadia tetap mengeratkan pelukannya. Harus dong. Lagi pula, aku tak pernah sekalipun berbohong padamu kan, pongah Leo. Tapi benar sih. Iya, iya. Nadia pun mendongak dan tersenyum manis, membuat Leo justru tergoda untuk menundukkan wajahnya. Dua pasang mata terkunci, napas mereka saling menyapu hangat.
Wajah menawan dengan bulu halus di sekitar rahangnya itu, mendekat pada paras menggoda, yang masih berada di dalam pelukannya. Hingga ujung hidung lancip Leo beradu dengan hidung mancung Nadia. Bibir mereka tak ayal pun bertabrakan dengan manis, menimbulkan suara merdu yang mengalirkan desiran hingga gelora itu terasa menggelitik. Ciuman manis itu terjadi berkali-kali. Seiring tekanan pada tengkuk Nadia oleh telapak tangan kekar Leo. Ciuman mereka sore itu di ruangan perawatan rumah sakit mewah kota tersebut, membuat udara di sekeliling keduanya terasa hangat dan syahdu. Waktu seakan berpihak pada mereka berdua, atau bahkan memang berhenti sejenak. Memberi kedua insan ini kesempatan, meregup manisnya cinta sejati. Akankah drama romantis ini akan bertahan lama tanpa gangguan? Sepertinya tidak, karena di luar kamar terdengar derap langkah sepatu terdengar semakin dekat dengan pintu ruangan ini. Black dan Red nyatanya saling berdebat kecil, dengan langkah mereka yang cepat menimbulkan suara ketukan dari sepatu pantofel. Lalu seseorang dari mereka mengulurkan tangan pada kenop pintu. Klek! Tuan! Setelah pintu terbuka, kedua anak buah Leo pun menyesal setengah mati karena telah masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Haish! Decak Red, langsung memalingkan wajahnya. Sementara pria di sebelahnya justru membulatkan kedua matanya lebar-lebar. Asik siaran live. Pekiknya dengan pelan tapi gemas. Nadia yang menyadari kehadiran orang lain di antara mereka, mencoba menghentikan permainan lidah serta bibir dari suaminya ini. Tak peduli atau memang sengaja, justru Leo merubah posisi menjadi agak menyamping. Hingga dua orang yang masuk tanpa permisi itu semakin melongo dibuatnya. Apa-apaan ini? Bukannya berhenti malah seperti sengaja. Hingga dada Red berdesir menyaksikan adegan drama romantis secara langsung tersebut. Apa Tuan sengaja memperlihatkannya pada kita? Gumam Red dengan geraham yang mengetat. Sudahlah, nikmati saja anggap hiburan gratis, celetuk Black yang menelan liurnya susah payah. Kenapa jadi ingat rasa bibirnya Red ya? Si wanita kaku bin beku ini, batin Black. Akhirnya, Red kembali menutup pintu itu dan berjalan asal. Hei, mau kemana? Bos kita benar-benar gila, Black. Berhenti. Black menarik tangan Red agar gadis itu menghentikan langkahnya. Kenapa bicaramu seperti itu? Protes Black. Tidak ada, hanya saja aku yang malu melihatnya. Tapi kenapa mereka berdua biasa saja? Heran Red. Kau tahu, Red? Mereka benar-benar pasangan yang menggairahkan. Gue jadi pengen mencari wanita penghibur. Hahaha. Tawa Black menggema di koridor rumah sakit. Dasar gila. Kau itu seperti penjahat keliman yang memiliki banyak penyakit. Sarkas Red dengan kesal. Sembarangan nuduh. Gue gak kayak gitu ya, tidak pernah berhubungan enak bebas. Kamu jangan asal bicara, kilah Black membela dirinya yang tak terima dikatakan penjahat kelamin. Lalu apa yang kau lakukan dengan wanita bayaran itu? Telisik Red mau tahu. Hanya main-main saja. Gue lebih baik buang tuh kecebong di kamar mandi daripada di tempat yang kagak semestinya, jawab Black ketus. Nyatanya keterangan itu membuat senyum tipis itu tercipta di wajah Red. Kamu kenapa? Tiba-tiba kayak ayam makan karet. Plak. Sakit, Red. Makanya jangan asal ngomong. Sial, kenapa tiba-tiba mata ini malah fokus ke bibirnya? Batin Black. Senyummu manis sekali. Apakah itu untukku? Goda Black, yang ternyata menyadari bibir Red sedikit melengkung. Siapa yang senyum? Ketus Red, hendak berbelok menghindar tapi tangan Black menahan lengannya. Red, bolehkah aku memintamu untuk sering-sering tersenyum seperti ini? Pinta Black pada sosok wanita yang sejak beberapa tahun ini membuatnya tetap bertahan mengejar. Pertanyaan Black, seketika membuat wajah Red tersipu malu dan memerah. Hei, kedua pipimu memerah, apa kau sedang malu? Goda Black yang sungguh tidak tahu situasi. Tentu saja bukan. Kita akan berada di bawah sinar matahari sekarang. Asal kau tahu saja, aku ini kepanasan. Ketus Red yang mana membuat Black terkekeh geli. Semakin kau mengelak, semakin membuktikan jika kau sudah mulai suka padaku, iya kan? Goda Black lagi.
Pria ini kenapa bisa bicara dengan frontal seperti itu? Apa dia tidak punya malu? Membuat orang kesal saja, batin Red. Yang mana langsung menolehkan wajahnya dan menatap ke sembarang arah. Jangan marah, aku kan hanya menggodamu saja. Tolong pasang lagi wajahmu yang manis seperti tadi. Karena jika kau cemberut seperti ini, justru membuatku gemas dan tidak tahan. Black berkata sambil mengulurkan tangannya demi meraih dagu Red, agar wajah wanita itu kembali menghadapnya. Sontak saja Red menangkis tangan Black. Memangnya apa yang pria itu pikirkan? Tidak tahan apa maksudmu? Ketus Red lagi. Tentu saja tidak tahan untuk menciummu, kata Black lagi seenaknya, hingga membuat Red semakin salah tingkah. Apa kau tidak bisa menyaring kata-katamu sedikit? Kau itu menyebalkan dan perusak suasana. Pekik Red langsung pergi dan berjalan menjauh. Hai, Red. Kenapa kau marah? Aku kan hanya berkata jujur, apa itu salah? Kan tadi kau juga yang tanya. Kilah Black membela diri, sambil terus berjalan cepat mensejajarkan dirinya dengan Red. Berhenti mengikutiku, Black. Kecam Red dengan sorot mata tajam. Jangan galak-galak. Kamu itu cantik, manislah sedikit agar pria berani mendekatimu, ucap Black yang justru semakin membuat Red kesal padanya. Kau ini cari masalah, hah? Red pun maju dengan serangan tangannya. Black yang sempat kaget tak seberapa siap, akan tetapi dia tetap dapat menangkis pukulan Red ke arah wajahnya. Black berhasil mendapatkan tangan Red, kemudian pria yang rambutnya dikuncir itu menarik tubuh Red itu hingga menempel paksa di tubuhnya. Hentikan, karena aku tak mungkin melukaimu, ucap Black pelan di samping telinga Red. Wanita itu malah tersenyum menyeringai. Bilang saja kalau saat ini takut kalahkan jika terus melawanku, bisik Red dengan seringai sinis di wajah cantiknya itu. Red tak pedulikan teriakan Black yang mengatakan agar ia berhenti menyerang, karena wanita itu sudah sangat kesal dan harus melepaskannya saat ini juga. Apalagi Red sebenarnya masih marah soal kejadian beberapa hari lalu, di mana Black dengan sengaja mencuri ciumannya. Hai, apa kau masih marah padaku atas kejadian di klub itu? Tanya Black di sela aksi menghindar dari setiap jurus yang Red lepaskan padanya. Rupanya kau paham. Seru Red dengan serangan terakhirnya, di saat Black lengah dan hal itu menguntungkan bagi Red. Karena dengan begitu, Red dapat membuat Black tersungkur ke belakang berkat tendangannya. Brug, aew. Black menjerit merasakan pinggangnya yang nyeri karena sudah menghajar tanah. Red mendekat dengan senyum remehnya. Dasar laki-laki payah. Sampai kapanpun aku tidak akan suka padamu. Teriak Red sombong. Black hanya tersenyum dan pria itu menendang pelan kaki Red, hingga wanita itu tersandung dan jatuh tepat di atas tubuh Black yang terlentang. Kau pasti sengaja hanya untuk mengambil keuntungan dariku kan? Kalau iya kenapa? Daripada kau marah-marah gak jelas gitu, ya mending kita pacaran aja kayak gini, goda Black lagi yang semakin membuat Red geram bukan main. Plak! Sakit, Red, sekali-kali serang aku pakai bibirmu, aku pasti pasrah, hahaha. Black tergelak setelah menggoda Red habis-habisan. Sampai wanita yang menindih tubuhnya ini tak tahu lagi harus berkata apa, wajahnya semakin memerah bau dan rebus. Dengan cepat Red berlalu dari atas tubuh Black, pria yang selalu saja membuatnya kesal bukan main. Dasar pria gila. Semakin lama bersamanya maka keinginanmu untuk membunuhnya akan semakin besar. Maki Red dan berlalu pergi. Ah yang benar saja. Red, kau ingin membunuhku? Yakin? Black masih terus tertawa hingga punggung Red menghilang. Memang kau gila, Black. Bercanda di taman rumah sakit. Semakin kau membenciku, maka aku akan selalu berada di dalam pikiran dan hatimu. Red, gumam Black seorang diri. Sementara itu Leo dan Nadia makin enak. Kenapa Nadia? Biar saja mereka panas. Ucap Leo setelah menghentikan aktivitasnya sejenak, kemudian melihat ke wajah cantik natural itu di depannya. Kau keterlaluan, Leo. Aku pasti tidak akan sanggup bertatap muka dengan mereka berdua. Nadia mendorong wajah Leo yang masih ingin mencumbunya. Ini sudah jam pemeriksaan dari dokter, bagaimana jika sekumpulan tim medis tiba-tiba muncul? Leo hanya tertawa kecil menerima pengusiran dari istrinya. Cukup sudah main-mainnya,
Ia mulai merasa tak enak pada lengan bagian atasnya. Benar saja, tak berapa lama kemudian para tenaga kesehatan masuk memeriksa keadaan Leo. Kemungkinan besar, besok Anda sudah bisa pulang. Sebelum luka benar-benar kering jangan dulu mengangkat benda berat dan beraktivitas terlalu lelah, saran dokter tersebut kemudian kembali berlalu keluar. Nadia bersiap menyuapi Leo. Aku bosan makanan rumah sakit, tolak Leo. Tapi ini aku sudah request, sehingga makananmu ini berbeda dan lebih mewah daripada menu pasien lainnya, kata Nadia seraya menunjukkan udang tempura dan tumis jamur kancing di atas pangkuannya. Aku rindu masakanmu, rengek Leo. Besok kan kita sudah pulang. Aku janji akan masak apapun yang kau suka, ucap Nadia berusaha membujuk suaminya ini agar makan. Baiklah, kau harus berjanji padaku ya. Nadia mengangguk dan barulah Leo mau membuka mulutnya. Apa masakanku itu lezat, sehingga sekarang lidahmu mengatakan makanan dari tempat lain itu tak sedap? Tanya Nadia ingin tahu. Leo mengangguk cepat sambil berusaha menelan, setelah mengunyah makanan rumah sakit yang tidak ada rasanya ini. Setelah aku mencoba masakan buatanmu, bahkan menu restoran mahal sekalipun tak ada rasanya di lidahku, jawab Leo. Langsung menenggak air minum banyak-banyak. Pria itu mendorong sendok, yang sudah kembali berada di depan mulutnya dengan telapak tangan. Jangan memaksaku lagi. Lambungku bisa meledak, kata Leo mendramatisir. Nadia pun tergelak mendengar ucapan suaminya. Memangnya yang kau makan ini bubuk mesiu hingga mampu meledakkan perutmu? Kurasa lebih baik makan mesiu. Apa? Dan Nadia pun semakin tertawa. Atau, makan kamu saja. Tiba-tiba Leo sudah berada tepat di depan wajah Nadia dengan senyum penuh arti. Suamiku, apa kau lupa kalau kita masih di rumah sakit? Ucap Nadia gemas. Bersambung.